Proposal riset udah matang, idenya udah kuat, metodologinya udah solid. Tapi kok tetap aja nggak lolos pendanaan? Kenapa? Kok bisa gini? Itulah hal-hal yang biasanya keluar ketika kita sebagai dosen tuh bingung mencari akar masalah proposal nggak selesai-selesai. Padahal di sisi lain ada proposal yang kelihatannya aja tuh sederhana banget nih rekan dosen, tapi kok bisa tembus ya? Nah sebenarnya apa yang terjadi di balik proses evaluasi itu? Apa indikatornya? Gimana riset kita dimonitor setelah didanai? Menarik ya rekan dosen, apalagi bagi kaum yang udah budrek nih plus bingung sama masalah ini. Tapi sebelum lanjut, buat rekan dosen yang baru aja menonton video ini, bisa banget tuh terus support channel ini dengan cukup subscribe, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kita lanjut aja dari evaluasinya dulu. Alur evaluasi pengajuan proposal riset. Rekan dosen, proses evaluasi itu bukan sekedar dilihat reviewer, tapi mekanisme-mekanisme yang berlapis yang memastikan riset benar-benar layak didanai. Nah, di tahap pertama dimulai dari pengajuan proposal lewat portal resmi kayak Bima, Simultapmas, atau juga bisa Sister. Ini tergantung dari skema yang Anda ambil. Dari sinilah sistem ini dilakuin pengecekan awal, kayak kelengkapan dokumen, kesesuaian format, profil peneliti, riwayat riset, dan bahkan kesesuaian dengan panduan skema. Nah, kalau lolos gimana? Nah, kalau lolos administrasi, proposal auto masuk ke tahap inti yaitu evaluasi substansi oleh reviewer ahli. Di tahap ini, reviewer menilai 4 hal besar. Kualitas metodologi, apakah desain riset bisa dipertanggungjawabkan? Relevansi, seberapa cocok dengan isu strategis nasional atau kebutuhan masyarakat? Kebaruan dan inovasi, apakah menawarkan solusi baru atau terobosan ilmiah? Dampak, apakah hasilnya bisa jadi publikasi prototipe, paten, atau inovasi yang siap diterapkan? Skor di tahap ini akan sangat menentukan nasib proposal Anda, tapi perjalanan belum selesai rekan dosen, ada proses seleksi yang jauh lebih dalam. Inilah tahap penutupan proposal lolos atau enggaknya. Seleksi substansi dan ketentuan layak riset. Di bagian ini, setelah proposal rekan dosen itu masuk ke meja reviewer, maka otomatis dimulailah proses penilaian paling kritis. Seleksi substansi bukan cuma ngebaca ide aja, tapi juga adalah proses verifikasi total. Dari sini reviewer bakal menilai apakah riset yang diajukan oleh kita tuh selaras dengan beberapa poin atau enggak. Prioritas riset nasional, roadmap untuk pengembangan sains dan teknologi, kebutuhan institusi atau masyarakat, serta kapabilitas tim peneliti. Selain itu, ada penilaian terhadap kelayakan teknisnya, kayak kecukupan fasilitas laboratorium, kesiapan tim peneliti, rekam jejak publikasi, kelayakan waktu pengerjaan, dan proporsi anggaran. Semua itu dibahas dalam panel evaluator, bukan keputusan satu orang ya rekan dosen. Nah, akhirnya keluar 2 hasil, yaitu proposal didanai atau proposal ditolak dengan catatan detail untuk perbaikan nantinya. Fase berikutnya penting banget buat rekan dosen pahami, yaitu proses monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi Monef riset berjalan. Oke rekan dosen, evaluasi proposal itu menentukan siapa yang layak didanai. Maka secara tidak langsung, Monef juga menentukan siapa yang benar-benar berhasil. Nah, Monef dilakukan secara berkala ya rekan dosen, mulai dari pelaporan kemajuan, Monef internal LPPM, sampai ke Monef eksternal oleh reviewer nasional. Ya, ribet-ribet pusing dikit lah ya. Cuman, ada beberapa hal yang menjadi indikator utama yang perlu rekan dosen ingat. Capaian milestone sesuai timeline, bukti kemajuan riset, output sementara seperti publikasi dan prototipe, realisasi penggunaan dana, dokumentasi kegiatan lapangan, serta validitas data yang dikumpulkan. Karena saat ini Monef semakin modern mengikuti perkembangan zaman, jadi menggunakan platform unggah bukti kayak digital, dashboard progress, evaluasi online, dan real-time tracking buat ngemastiin riset kita tuh on track terus. Pada beberapa skema, ada Monef lapangan untuk melihat langsung implementasi riset. Tapi di balik itu semua, pasti ada tantangan yang hampir selalu muncul, mulai dari kendala administrasi lah, sampai ke dinamika tim riset itu sendiri kan rekan dosen? Hehehe. Strategi menghadapi tantangan dalam evaluasi dan monitoring. Keberhasilan riset bukan cuma kemampuan meneliti, tapi juga kemampuan mengolah proses yang kompleks ya rekan dosen. Di sini ada beberapa tantangan umum yang sering membuat riset kita tuh kadang tuh tersendat. Kendala administratif, dokumen terlambat, format salah, atau revisi tidak terunggah. Solusinya, ya gunakan template resmi, koordinasi dengan LPPM, dan buat timeline administrasi sendiri. Kendala teknis, data sulit diperoleh, alat rusak, atau metode itu harus dirubah. Solusinya, lakukan review internal rutin, minta pendampingan ahli, dan revisi metodologi dengan dasar ilmiah. Komunikasi tim yang tidak sinkron, masalah klasik nih. Solusinya, gunakan platform kolaborasi digital, atur rapat rutin, dan tetapkan PIC setiap bagian. Transparansi dan akuntabilitas. Ini faktor kunci yang membedakan tim profesional ya rekan dosen. Semua progres penggunaan, anggaran, dan data riset harus tercatat dengan jelas.
Karena pada akhirnya Monef bukan untuk cari kesalahan ya rekan dosen, tapi lebih ke memastikan kualitas riset kita tuh meningkat. Dan kalaupun semua proses itu berjalan dengan baik, ya otomatis riset kita tuh bukan cuma selesai aja, tapi juga berdampak. Karena memastikan riset Indonesia bisa menghasilkan inovasi yang benar-benar bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.